Selamat malam. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan activity report penjualan JGL Kargo dan Tracking untuk periode 19 Juli 2026. Laporan membahas produk, strategi promosi, konsumen, kompetitor, hasil penjualan, keuntungan, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penjualan. Jenis layanan dan rute berasal dari kegiatan JGL, sedangkan angka finansial digunakan sebagai simulasi akademik. Secara ringkas, selama 1 bulan, JGL diasumsikan menyelesaikan 28 order. Total pendapatan mencapai 116 juta dengan laba kotor 27,8 juta atau margin sekitar 24%. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan tracking dapat memberikan margin yang sehat apabila tarif, biaya vendor, dan tulis armada dikendalikan. Namun perlu saya tegaskan bahwa angka pada laporan ini adalah simulasi realistis untuk kebutuhan tugas. Produk yang dijual JGL bukan barang fisik, melainkan jasa kargo dan tracking untuk pelanggan bisnis. Layanan mencakup port to warehouse, pengiriman antar kota, repo, kontainer antar depo, dan dedicated fleet. Pelanggan dapat memilih armada sesuai kebutuhan seperti trailer, wing box, atau tronton. Nilai jual JGL terletak pada fleksibilitas, komunikasi langsung, kecepatan quotation, dan pemantauan dokumen POD. Proses penjualan dimulai saat pelanggan menyampaikan inquiry berisi rute, jenis barang, tanggal, dan kebutuhan armada. Lalu kami menghitung biaya dan mengirim quotation. Setelah harga disetujui dan melakukan dispatch armada, monitor proses pengiriman lalu menutup order dengan POD dan invoice. Keuntungan tidak hanya ditentukan oleh harga jual, tapi juga oleh kontrol terhadap vendor rate, waiting time, lolo, pembatalan, dan kelengkapan dokumen lainnya. Strategi promosi yang menggunakan direct outreach melalui WhatsApp dan email, pengiriman quotation sesuai rute, serta referral dan jaringan relasi. Strategi ini dinilai berhasil karena bisnis tracking bersifat B2B dan membutuhkan kepercayaan serta komunikasi langsung. Sementara itu, promosi organik melalui media sosial belum optimal karena belum dilakukan secara konsisten dan belum diarahkan ke landing page atau formulir quotation. Target pasar utama JGL adalah procurement dan logistik manager pada perusahaan importir, manufaktur, FMCG, elektronik, distributor, 3PL, dan freight forwarder. Mereka memiliki kebutuhan pengiriman rutin serta nilai transaksi yang lebih besar. Dalam memilih vendor, mereka mempertimbangkan kestabilan tarif, ketepatan armada, ketepatan informasi, kelengkapan POD dan invoice, serta kemampuan vendor melakukan recovery saat terjadi kendala. Kompetitor JGL antara lain Delivery, Lalamove, dan Cargotec. Delivery unggul pada booking dan tracking digital, Lalamove kuat pada layanan on demand dan kemudahan aplikasi. Cargotec memiliki skala jaringan armada dan fokus B2B. JGL membedakan diri melalui pelayanan personal, fleksibilitas term, respon cepat, dan kemampuan menangani kebutuhan khusus pelanggan. Dari total 20 order, rute Priok Subang memberikan kontribusi terbesar dengan 12 order. Pendapatan 48 juta dan laba kotor 12 juta. Priok Rau menghasilkan 10 order dengan pendapatan 32 juta dan laba 8 juta. Sementara Repo Depo to Depo menghasilkan 6 order dengan pendapatan 30 juta dan laba 7,8 juta. Perbedaan laba dipengaruhi oleh tarif jual, biaya vendor, jarak, dan tingkat risiko operasional. Tabel ini menunjukkan rincian simulasi penjualan. Total pendapatan mencapai 116 juta, biaya langsung untuk vendor dan personal 82 juta, sehingga laba kotor yang diperoleh adalah 27,8 juta. Banyak kotor keseluruhan adalah 24%. Laba ini belum memperhitungkan biaya kantor, gaji, pajak, dan biaya overhead lainnya, sehingga belum dapat dianggap sebagai laba bersih perusahaan. Order berhasil diperoleh ketika JGL memberikan quotation dengan cepat, menawarkan tarif yang sesuai, menyediakan armada pada tanggal yang dibutuhkan, serta menjelaskan term secara transparan. Hubungan dengan kepercayaan ini juga berperan besar. Permintaan data muatan tidak lengkap atau calon pelanggan hanya melakukan penurunan harga. Untuk bulan berikutnya, prioritas JGL adalah meningkatkan repeat order, menjaga disiplin harga, memperluas variety vendor, dan mulai membangun sumber lead digital. Setiap quotation perlu memiliki batas minimum margin agar pertumbuhan omset tidak mengorbankan keuntungan. Target simulasi berikutnya adalah 30 order pendapatan 140 juta dan margin kotor minimal 20%. Terima kasih atas waktunya. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan terkait dengan presentasi saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.